siapa yang bisa mengerti seluruh isi pikiran Tuhan, sehingga Tuhan yang menurut kebijaksanaan dan hikmatnya yang luar biasa itu, dia harus turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Dan siapakah kita yang hanya ciptaannya berani untuk memberikan nasihat kepada Tuhan? Seharusnya Tuhan gak perlu turun. Seharusnya Tuhan cukup aja di tahta. Seharusnya Tuhan bikin ini dan itu. Seharusnya Tuhan gak usah ini dan itu. Siapakah kita yang berani lancang untuk mengatur Tuhan? Siapapun orang, mau dia bergelar pastor, romo, profesor, doktor, pendeta, dan siapapun, ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia, atau Allah menjadi manusia, atau Allah berinkarnasi jadi manusia, ini hanyalah dongeng. Saking maha kuasanya Allahku itu, dia tidak perlu repot-repot menjelma jadi apapun. Cukup mengucapkan apa yang diinginkannya, maka jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, doktrin di dalam kekristenan selalu mengatakan bahwa Allah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Nah, kontroversi itu terjadi di dalam internal kekristenan sendiri. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan beberapa video. Yang pertama adalah video dari seorang murtadin, bagaimanakah menanggapi doktrin tentang Allah turun menjelma menjadi manusia. Dan selanjutnya kita juga akan tampilkan tanggapan dari pendeta dan lalu tanggapan dari mu'alaf. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Shalom, apa kabar semuanya? Dan secara khusus salam buat saudaraku yang sudah berkomentar di salah satu VT saya, ya. Tapi dimanapun dan siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dan inilah komentar dari kakak terkasih. Allah Maha Kuasa, kalau mau kasih gak perlu turun ke dunia jadi manusia. Apakah benar kita bisa memberikan saran kepada Tuhan? Tuhan gak perlu jadi manusia. Tuhan gak perlu turun ke dunia. Mari kita buka Alkitab kita di Roma 11 ayat 34. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang sanggup menjadi penasihat bagi Allah? Di sini kita sudah mendengar bahwa siapa orang yang beraninya mengakui pikiran Tuhan. Siapa yang bisa mengerti seluruh isi pikiran Tuhan, sehingga Tuhan yang menurut kebijaksanaan dan hikmatnya yang luar biasa itu, dia harus turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Dan siapakah kita yang hanya ciptaannya berani untuk memberikan nasihat kepada Tuhan? Seharusnya Tuhan gak perlu turun. Seharusnya Tuhan cukup aja di tahta. Seharusnya Tuhan bikin ini dan itu. Seharusnya Tuhan gak usah ini dan itu. Siapakah kita yang berani lancang untuk mengatur Tuhan, untuk memberikan komplain, memberikan komentar kepada apa yang sudah diputuskan Tuhan? Siapakah yang berani demikian? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom. Doktrin di dalam kekristenan, Allah menjelma menjadi manusia. Itulah yang seringkali kita dengar dan sampai kapanpun akan tetap saja mereka mengatakan itu ya. Dan lagian ketika ditanya kenapa Allah bisa menjelma menjadi manusia, dikasih jawaban dalil ayat pun tidak nyambung dengan pertanyaan. Padahal kalau kita kembalikan ke dalam Bible kepunyaan sang murtadin itu ya, di sini kita akan tampilkan bilangan 23 nomor 19. Kita akan bacakan apa yang tertulis. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, ayat ini jelas, Allah bukanlah manusia. Dari situ saja, orang yang mau berpikir, orang yang mau mempergunakan logika akal sehatnya, pasti akan tahu bahwa Allah itu bukanlah manusia. Jadi mau direkayasa seperti apapun, tetaplah Allah itu bukanlah manusia. Deal di sini fix, Allah bukan manusia. Walaupun para pendeta, para pastor, para misionaris dan juga para murtadin menampilkan ribuan ayat untuk mendukung dogma Allah menjelma menjadi manusia, tetap terpatahkan dengan satu ayat ini saja, yaitu di dalam Bilangan 23 nomor 19 yang menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Nah, selanjutnya sahabat, kita akan tampilkan statement yang sangat menohok dari pendeta Kristen sendiri yang ternyata tidak setuju dengan konsep bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Dia mengatakan kalau ada pendeta, pastor atau siapapun yang mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia, itu hanyalah dongeng. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Alkitab, tapi membuka bagi dongeng. Ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia, ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran kitab suci. Tidak ada satupun ayat dari kitab Wahyu sampai kitab Kejadian, atau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Nggak ada itu. Nah, terus berasal dari mana ajaran itu? Nah, di 2 Timotius 4 ayat 4 tadi, itu dongeng. Sekali lagi sahabat-sahabatku, siapapun orang, mau dia bergelar pastor, romo, profesor, doktor, pendeta, dan siapapun, ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia, atau Allah menjadi manusia, atau Allah berinkarnasi jadi manusia, ini hanyalah dongeng. Ini bukan ajaran sehat. Ini bukan ajaran kitab suci. Selain kita sudah tampilkan tadi ya, di dalam ayat Bilangan tadi ya, Allah bukanlah manusia. Sehingga doktrin yang selama ini digaungkan oleh kekristenan itu terbantahkan di situ. Ternyata dari pihak kekristenan sendiri, dari pendeta yang baru saja kita tampilkan videonya, juga menolak dogma Allah menjelma menjadi manusia, dan mengatakan kalau ada ajaran seperti itu, baik yang mengatakan itu pastor, pendeta, atau siapapun yang mengatakan kalau Allah menjelma menjadi manusia, itu hanyalah dongeng, itu bukan ajaran kitab suci. Nah, seharusnya murtadin ini banyak belajar, baik dari Bibelnya sendiri ataupun dari pendeta-pendeta yang lain. Nah, sahabat, selanjutnya kita akan tampilkan sebuah statement yang menohok juga dari seorang mu'alaf menanggapi pokok bahasan yang sama tentang Allah menjelma menjadi manusia. Menurutku, Allahmu dan Allahku sudah beda jauh. Bagaimana menurutmu? Adri, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita sama teman-teman. Jadi menurutku ya, seperti apapun, bagaimanapun itu Allahmu, mau kau rasa beda jauh, mau kau rasa beda tipis, it's not my business lah coy. Karena yang menjadi urusanku itu adalah Tuhanku. Kepada siapa aku beribadah, kepada siapa aku bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi, maha kuasa, maha tahu, maha besar, maha sempurna. Dialah sang pencipta, pemilik segala sesuatu. Jadi di video yang kemarin, betul ya kan? Kalau memang Allah itu maha kuasa, punya kuasa nggak untuk jadi manusia? Datang ke dunia katanya kan, punya kuasa, mau jadi apapun punya kuasa. Tapi Allahku nggak seculun itu juga lah. Masa harus jadi manusia supaya bisa mengendalikan manusia, supaya bisa menyelamatkan manusia, supaya bisa dikenali manusia, terus supaya bisa dikenali cicak harus jadi cicak. Pawang ular kan nggak harus jadi ular supaya bisa mengendalikan ular gitu. Tapi itu kan masing-masing ya. Saking maha kuasanya Allahku itu, dia tidak perlu repot-repot menjelma jadi apapun. Cukup mengucapkan apa yang diinginkannya maka jadi gitu. Kemudian Allahku itu satu tunggal, betul-betul tunggal, nggak 1/2 atau 1/4 ya, atau malah
1 dalam 5 atau 5 dalam 1 seperti itu. Enggak, really one and the only one. Dan tidak bisa kita tampak dengan mata kita ini, tapi bisa kita tampak dengan mata hati kita, bisa kita rasakan kehadirannya seperti itu. Karena kalau kita bisa tampak dengan mata kepala kita ini, bisa salah sangka, nanti kita kira pakai sendal karpil, rupanya pakai Neckerman. Kita kira nanti kulit putih, rupanya besar mata. Thank you. Ya teman-teman, itulah tadi tanggapan dari seorang mu'alaf ya, menanggapi sebuah komenan dari orang Kristen yang mengagung-agungkan, yang membangga-banggakan dogma mereka, Allah menjelma menjadi manusia. Selain kita sudah tampilkan dalilnya, ternyata di dalam Bible sendiri membantah doktrin itu. Kita juga tampilkan statement dari seorang pendeta yang juga membawa dalil di dalam Bible membantah doktrin bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Itu hanyalah dongeng, itu bukan ajaran kitab suci. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat cerdas sekali, sangat menohok tanggapan dari sang mu'alaf. Kita bisa bandingkan ya kualitas antara murtadin versus mu'alaf ini, dan ternyata levelnya jauh berbeda. Murtadin hanya ngeyel, tetapi dalil yang ditunjukkannya pun tidak nyambung. Sebaliknya, tanggapan dari mu'alaf ini cukup memakai logika cerdas, mau mempergunakan logika dan akal sehatnya. Nah, itulah tadi teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.